Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur hanya milik Allah atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bertatap muka kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-32. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini dalam kondisi terbaik semua, dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, hadirin partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-32, yang insya Allah topik kita pada pagi hari ini adalah memberi manfaat lebih dalam kehidupan keluarga. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustadz Agus Sukaca dan juga Profesor Dr. Ahmad Khairuddin MAG selaku dari Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang akan memberikan paparan materi dan juga sharing ilmu kepada kita semua sehingga nanti mudah-mudahan kita semua mendapat menyerap ilmu yang bermanfaat dari para tokoh ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kembali kami mengingatkan mohon selama pemaparan materi berlangsung mohon berkenan untuk memute mikrofonnya masing-masing karena supaya proses penyampaian materi atau ilmu dapat kita serap secara maksimal. Baik Bapak Ibu sekalian, agar tidak menunggu lama, mari kita sama-sama buka forum pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya kami persilakan kepada beliau Ustadz Agus Sukaca untuk memberikan paparan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kembali dapat bermuajahah via Zoom sebagaimana yang sudah-sudah dan alhamdulillah kita sudah pada episode yang ke-32. Pagi ini tetap istimewa. Ya. Tadi yang join pertama kali, ini ada Rektor UM Bro. Jadi biasanya saya dibuka jam 6 waktu tengah. Ya. Tadi 5 menit lebih awal ternyata sudah menunggu Rektor UM Bro. Kemudian diikuti Rektor UM Papua. Dan alhamdulillah ini juga ada Rektor UMKT dan insya Allah nanti akan berbicara ya, Rektor UM Banjarmasin, ya, Prof. Khairuddin. Partisipan alhamdulillah mulai dari Papua, kemudian Pulau Sulawesi, ya, Kalimantan, ini Kalimantan Indonesia dan Kalimantan Malaysia ada yang hadir. Ya. Di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, alhamdulillah ini ada dari
Belitung, ya, Belitung Timur, dari Batam juga ada. Ya. Kita bersyukur ya forum kita ini tetap diikuti oleh banyak partisipan. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita kali ini adalah ya, memberi manfaat lebih dalam kehidupan keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini hadis ini sangat sangat terkenal. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat lebih bagi orang lain. Ya. Dan saya kira sudah banyak sekali paparan-paparan tentang bagaimana utamanya memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga hadis ini seringnya diterjemahkan sebagai sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Ya. Tapi saya mencoba untuk memberikan terjemahan yang mungkin sedikit agak berbeda. Sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat lebih bagi orang lain. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Tabrani, dan Daraqutni. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya hadis ini difahami kemanfaatan untuk orang banyak. Jadi kita jarang yang memahami ini sebagai sebagai bagaimana seharusnya kita berhubungan antar manusia. Orang ke orang. Ya. Jadi sifatnya personally, antara orang ke orang. Jadi bukan orang ke orang banyak, ya, tapi orang ke orang bagaimana kita menata sebuah hubungan antara orang dengan orang. Nah, hadis ini sebenarnya bisa kita pahami bahwa dalam hubungannya antara orang dengan orang, itu yang lebih baik adalah yang memberi manfaat lebih. Jadi ketika kita berteman misalnya, hubungan antara teman itu yang lebih utama adalah yang memberikan manfaat lebih. Bukan yang menerima manfaat lebih. Nah, tata hubungan kita itu biasanya sering didasarkan ya atas keinginan untuk bisa mendapatkan manfaat lebih. Semangatnya adalah untuk mendapatkan manfaat. Tetapi ternyata Islam, ya, Rasulullah itu memberikan sebuah etos, ya, bahwa di dalam tata hubungan itu orang yang lebih utama itu adalah yang memberi lebih banyak, memberikan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan menerima manfaat. Jadi ketika dua orang berhubungan, maka di antara kedua orang ini yang lebih utama adalah yang bisa memberikan manfaat lebih dibandingkan yang dia terima dari orang itu. Nah, inilah saya kira ini merupakan sebuah etos yang luar biasa ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka kita perlu untuk menilai kita ini lebih banyak menerima atau memberi. Ketika lebih banyak yang kita terima, maka orang lain itu lebih utama dari kita. Tapi kalau kita lebih banyak memberi dibandingkan yang kita terima dari orang lain, maka kita lebih utama dari orang lain itu. Nah, ini saya kira ini merupakan sesuatu ajaran yang sangat luar biasa. Dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, rumah tangga itu kan intinya adalah suami istri. Bagaimana dalam kehidupan suami istri ini, kalau kita melihat hadis tadi, mana yang lebih utama, suami atau istri? Dan semestinya suami istri ini saling berusaha untuk bisa memberikan lebih banyak kepada pasangannya.
semangat suami adalah memberi lebih banyak kepada istri. Sementara semangat istri adalah memberi lebih banyak kepada suami. Nah, insya Allah kalau ini terjadi, ini akan menjadi apa? Menjadi apa? Jiwa dari keluarga sakinah itu. Ya, insya Allah keluarga sakinah akan terwujud dengan semangat ini. Mari kita coba lihat sedikit bagaimana ya kewajiban suami istri atau hak-hak suami istri yang harus ditunaikan oleh pasangannya. Nah, seorang suami ini punya kewajiban memberi nafkah, sehingga kepada istrinya, ya, seorang suami itu memberi nafkah, ya. Istri menerima nafkah. Saya kira ini tidak ada perbedaan pendapat ya di kalangan umat Islam bahwa tugas suami adalah memberi nafkah kepada istri. Nah, bagaimana agar pemberian nafkah ini seimbang? Ya, maka istri itu mempunyai tanggung jawab untuk memanage rumah. Mulai dari manajemen keuangannya, manajemen logistik, konsumsi, kebersihan, keindahan, linen, laundry, ya, itu menjadi tanggung jawab istri. Sehingga nafkah yang diberikan oleh suami itu dikelola oleh istri, ya. Sehingga keuangannya itu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan logistiknya, ya, bahan pangan, ya, bahan mandi, bahan macam-macam yang diperlukan di rumah tangga, ya, sehingga istri memanage bagaimana keuangan itu bisa untuk logistik, ya. Untuk konsumsinya, ya, makan minumnya, ya, dikelola sepenuhnya oleh istri. Ya. Kebersihannya, ya, sehingga rumah itu bersih, indah, ya, pakaiannya diadakan, kemudian di laundry sehingga siap dipakai oleh anggota keluarga. Nah, ini impas, ya. Ketika suami memberikan nafkah, istri memanage, ya, nafkah itu untuk kebutuhan rumah tangga, maka ini imbang, ya, antara suami istri itu imbang. Nah, bagaimana kalau misalnya suami itu memberi nafkahnya kurang? Nah, istri menambah ikut kerja, ya. Kita sekarang ini banyak istri yang juga menjalani karir, mempunyai karir, ya, sebagai wanita karir. Nah, di situ maka di sini kurang lebihnya bisa di situ. Jadi manajemen rumah tangganya tidak bisa full dilakukan karena dia ikut bekerja, maka di situ ada sharing penghasilan. Sehingga nafkahnya itu tidak 100% dari suami, ya, tetapi juga berasal dari istri. Maka di situ ya kurang lebihnya, ya, tugas-tugas yang kurang, ya, dengan penghasilan istri itu digunakan secara bersama untuk mengelola rumah tangga, maka di situ kemudian menjadi apa? Menjadi impas. Ya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW ya, itu menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan perempuan, istri, itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, sehingga di sini sebenarnya bisa dimusyawarahkan. Kalau misalnya istri itu juga berkarir, nah bagaimana menata manajemen rumah tangganya sehingga itu bisa berbagi, ya, dengan suami di dalam menata rumah tangganya.
Nah, di sini musyawarah keluarga, ya, mungkin ada tugas-tugas tertentu yang diserahkan kepada suami, ya, tetapi tetap sebagai manajer rumah, ya, manajer rumah itu tetap istri meskipun dia berkarir. Nah, di sinilah pembicaraan perlu dilakukan. Tugas yang lain yang harus diberikan oleh suami adalah memimpin keluarga menuju kehidupan Islami. Bagaimana keluarga itu bisa menjadi tempat untuk menjaga semua anggota keluarga dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, sehingga seorang suami itu memimpin keluarga menuju kehidupan yang Islami. Nah, di sini ya, ayat kepemimpinan tadi, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Suami itu pemimpin di rumahnya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, tentu di sini diperlukan kompetensi menjadi seorang pemimpin. Sehingga sebenarnya menjadi suami itu harus bersiap menjadi pemimpin. Untuk apa? Untuk menjadikan keluarganya Islami. Sehingga seorang suami perlu mendapatkan bekal tata kehidupan yang Islami sehingga bisa memimpinkan keluarganya, keluarga yang Islami. Nah, apa yang diberikan oleh istri? Istri ya, itu di situ memberikan ketaatan dan menggerakkan anak-anak untuk mentaati kepemimpinan suami. Nah, di sini masing-masing bisa memberikan nilai lebihnya yang diberikan. Seorang suami yang kompeten, ya, memahami ajaran Islam dengan baik, dia akan bisa memimpin keluarganya dengan baik. Tetapi terkadang seorang suami kompetensi keagamanya kalah dibandingkan istri. Nah, istri di sini bisa apa? Bisa memberikan ya, masukan, saran kepada suami bagaimana tata kehidupan keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Dan kemudian juga menggerakkan anak-anak ya, untuk apa? Untuk bisa mengikuti sistem yang ada di dalam keluarga itu. Termasuk ya di dalam apa? Mengelola rumah tangga tadi. Menjadi manajemen SDI, ya, sumber daya insani pada rumah itu. Nah, sumber dayanya siapa? Ya, anak-anak terutama. Ya, suami juga masuk SDI di dalam rumah tangga. Sehingga di sini, di dalam mengelola manajemen rumah tangga yang baik, maka seorang istri itu juga membagi tugas kepada anggota rumah yang ada untuk bisa bersama-sama melakukan manajemen rumah. Suami tugasnya apa? Ya, mungkin suami ada tugas ya yang mungkin agak berat, ya, mungkin apa namanya pengairan, mungkin apa gitu ya, tapi dijaga. Demikian juga untuk anak-anak. Ya. Anak-anak itu juga mesti diberikan tugas-tugas tertentu. Ya. Nah, sehingga dengan tugas-tugas itu rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Saya termasuk yang bersyukur, Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu waktu saya kecil ya, ibu saya itu membagi tugas rumah ya, itu dengan sangat bagus sekali. Saya bertugas di pengairan, ya tiap pagi harus mengisi bak air mandi. Ya. Kemudian menyapu halaman. Adik saya ada yang tugas nyapu dalam rumah. Ada yang tugas masak. Jadi semua tugas-tugas rumah tangga itu dijalani bersama oleh semua anggota rumah kita. Nah, sehingga semua itu berjalan menjadi baik. Sebelum berangkat sekolah, urusan harus beres. Ya. Jadi kita bangun pagi-pagi, sholat, kemudian mungkin belajar sebentar, habis itu kita melaksanakan tugas kita masing-masing. Kalau saya dulu ngisi bak mandinya itu masih pakai sumur pakai senggot ya. Senggot itu cara mengambil dengan apa namanya ya dengan senggot ya. Jadi tiap pagi itu kurang lebih 30 ember ya mengisi bak mandi untuk keperluan keluarga. Sore juga melakukan demikian. Nah, sehingga ini SDI ini digerakkan oleh ibu ya, digerakkan oleh ibu untuk apa? Untuk bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah.
Nah, kemudian dalam hal muasyarah bil ma'ruf, bagaimana yang diberikan oleh suami, ya, senyum, salam, sapa, ya, memberikan kesenangan, membantu istri, ya. Ini apa saja yang dia lakukan, ya. Kalau semangatnya adalah memberi, nah, senyumnya bagaimana, salamnya, sapanya, dan seterusnya. Nah, semangat untuk memberi ini insya Allah akan memberikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga bagi seorang istri. Ya. Bagaimana senyum salam sapanya, ya. Bagaimana memberikan kesenangan kepada suami, ya. Memberikan kesenangan apakah dalam bentuk ya pagi-pagi kopinya sudah tersedia, ya. Kemudian nanti sore ada kopi lagi, kemudian mau berangkat diantarkan, ya. Demikian juga sebaliknya, suami memberikan kesenangan kepada istri. Nah, di sini kita bisa mengkalkulasi, Bapak Ibu sekalian, kita itu lebih banyak memberi atau menerima. Nah, kalau kita lebih banyak menerima, ya, seorang suami lebih banyak menerima dari istri, berarti dalam kehidupan rumah tangga itu istri lebih utama. Demikian juga kalau seorang suami lebih banyak memberi, suami lebih utama. Nah, sehingga tentu ya posisi ini bukan posisi yang stuck, ya. Saling berubah. Mungkin hari ini suami lebih banyak memberi, besok istri lebih banyak memberi. Nah, sehingga saling berlomba inilah masing-masing semangatnya adalah semangat saling memberi. Demikian juga terhadap anak misalnya. Nah, anak-anak dia mendapatkan nafkah sepenuhnya masih dari orang tua. Sehingga seharusnya dia membantu mengurus rumah. Kalau anak-anak itu misalnya makan yang masak orang tuanya, ya, dia menerima manfaat. Kemudian dia sudah remaja, ya, kok piring yang nyuci juga orang tuanya, berarti dia hanya menerima manfaat, belum memberikan manfaat. Mestinya ya sudah yang memasak ibunya, anak makan itu ya dia mencuci piringnya, ya. Apalagi kalau kemudian sudah remaja kok baju yang nyuci masih ibunya. Nah, berarti anak-anak ini dia lebih banyak menerima manfaat dari orang tua, nggak imbang, ya. Termasuk urusan-urusan dirinya sendiri masih diselesaikan oleh orang tuanya, ya. Nah, sehingga ya disinilah ya, antara orang tua dan anak apa yang harus diberi. Ya, orang tua memberikan nafkah, memberikan kepemimpinan, mendidik, maka anak-anak itu mestinya juga ikut membantu mengurus rumah, kemudian ketaatan ya, kepada orang tua, birrul walidain, ini menjadi sesuatu hal yang diberikan pada orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering menjumpai di dalam keluarga-keluarga yang kita amati, ya, itu nggak imbang yang diberikan orang tua dengan anak, ya. Ya, meskipun memang sebenarnya juga lebih banyak yang diberikan oleh orang tua, tetapi anak-anak ini kadang-kadang untuk urusan pribadinya itu masih dikerjakan oleh orang tuanya. Urusan pribadi misalnya apa? Ya tadi misalnya pakaian yang nyuci orang tua, yang nyetrika orang tua, padahal dia sudah akil balik. Bapak Ibu pernah nggak mendapati anak-anaknya yang sudah SMP? SMP itu rata-rata sudah balik, ya. Baju masih disetrikain, masih dicuciin, ya. Makan semua orang tua dia nggak bantu apa-apa, taunya cuma makan. Ya. Selesai makan piringnya, sendoknya biarkan di meja, dia tidak ngerti kebutuhannya. Kamarnya yang bersihkan masih orang tuanya. Nah, ini kondisi seperti ini tentu ya kita kurang mendidik anak untuk apa? Untuk juga bisa memberi. Paling tidak dia bisa mengatasi keperluan-keperluan pribadinya. Untuk selanjutnya ya dia bisa memberikan kepada orang tua. Selanjutnya ya bisa memberikan kepada orang tua. Nah,
inilah Bapak Ibu sekalian, ya, kita memahami sebuah hadis tentang kemanfaatan, ya, bahwa itu bisa kita jadikan menjadi indikator apakah hubungan kita dengan orang lain kita termasuk yang utama atau yang kurang utama, yang lebih baik atau kurang baik. Nah, sehingga dengan semangat memberi lebih, ini insya Allah akan membangun hubungan ya antar manusia, itu akan menjadi jauh lebih baik. Saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian, ya sebagai pengantar bahwa kita memang harus bergerak berusaha untuk memberi lebih banyak di dalam hubungan kita dengan orang lain daripada menerima. Insya Allah kalau semangat ini menjadi pola di dalam pergaulan kita, ya, ini akan membawa sebuah pergaulan yang sangat indah. Hadanallahu ajma'in. Nasrullah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Agus telah mengingatkan kepada kita semua berkaitan dengan bagaimana menjadi seseorang yang bermanfaat, terlebih bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.